Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Olivia Subhana dengan 3 digit NIM terakhir 001. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer dengan materi routing statik. Pada router 1 terhubung pada PC 1 dan PC 2, kemudian router 2 terhubung pada PC 3, router 3 terhubung pada server 1 dan server 2. Kemudian kita nyalakan untuk kabel pada router 1. Untuk fase Ethernet 0 terhubung pada PC 1, kita nyalakan dulu. Kemudian fase Ethernet 1 terhubung pada PC 2, kita nyalakan juga. Dan serial 2 terhubung pada router 2, kita nyalakan juga. Kemudian untuk serial 3 terhubung pada router 3 dan dinyalakan juga. Di router 2 untuk fase Ethernet 0 yang terhubung pada PC 3 kita nyalakan. Kemudian serial 2 terhubung pada router 1 kita nyalakan, dan serial 3 yang terhubung ke router 3 kita nyalakan juga. Kemudian pada router 3 kita nyalakan untuk fase Ethernet 0 terhubung pada server 1, kita nyalakan. Kemudian fase Ethernet 1 terhubung pada server 2, kita nyalakan juga. Kemudian serial 2 terhubung pada router 2, kita nyalakan. Dan serial 3 terhubung pada router 1, kita nyalakan juga. Oke, di sini sudah kita setting dan warnanya berubah menjadi hijau yang berarti sudah nyala. Kemudian kita setting IP pada PC 1. Di sini untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.192. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.6.62. Oke. Kemudian di PC 2 kita setting IP-nya juga. Untuk IP address-nya 192.168.1.65. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu menggunakan /26 yaitu 255.255.192. Dan kemudian untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Oke. Kemudian pada PC 3 yaitu untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.129. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Dan untuk default gateway-nya yaitu menggunakan 192.168.1.254. Kemudian untuk server 1 IP-nya yaitu 33.33.1, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya yaitu 33.33.33.3. Untuk server 2 untuk IP address-nya yaitu
43.43.43.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Kemudian pada router 1 kita yang untuk fase Ethernet 0 yang terhubung pada PC 1, kita ubah IP address-nya menjadi seperti gateway pada PC 1 yaitu 192.168.1.62. Kemudian subnet masknya menggunakan 192. Kemudian yang fase Ethernet 1 yang terhubung pada PC 2 itu kita IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Kemudian untuk subnet masknya juga menggunakan 192. Kemudian yang serial 2 yang terhubung ke router 2 untuk IP address-nya yaitu menggunakan 12.12.12.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian yang serial 3 yang terhubung ke router 3 IP address-nya menggunakan 13.13.13.1. Kemudian subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Kemudian pada router 2 untuk fase Ethernet 0 yang terhubung pada PC 3 IP address-nya menggunakan 192.168.1.254. Kemudian subnet masknya menggunakan /25 yaitu 255.255.255.128. Kemudian untuk serial 2 yang terhubung ke router 1 IP address-nya menggunakan 12.12.12.2 dan subnet masknya menggunakan 255.255.255.0. Yang serial 3 yang terhubung ke router 3 menggunakan 23.23.23.2 subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita setting yang router 3 yaitu fase Ethernet 0 yang terhubung pada server 1. IP address-nya kita samakan seperti gateway pada server 1 yaitu 33.33.33.3. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk fase Ethernet 1 yang terhubung pada server 2 untuk IP address sama seperti gateway pada server 2 seperti itu. Kemudian subnet masknya yaitu sama juga yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 2 yang terhubung ke router 2 IP address-nya yaitu menggunakan 23.23.23.3. Kemudian subnet masknya juga menggunakan /24 jadinya seperti itu. Untuk yang serial 3 yang terhubung pada
router 1 IP address-nya menggunakan 13.13.13.3, kemudian subnet mask-nya menggunakan /24. Jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, sudah bisa untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Kemudian sekarang kita coba mengirimkan paket dari PC1 ke PC3. Tetapi belum bisa karena kita belum mengajari router 2-nya. Kemudian kita harus setting pada router 1-nya, yaitu di bagian statik yang menggunakan network yaitu 192.168.1.128. Ini untuk network ke router 2. Kemudian netmasknya menggunakan 255.255.255.128 dan melewati untuk next hop-nya yaitu 12.12.12.2. Kemudian kita add. Kemudian kita ulangi mencoba mengirim paket dari PC1 ke PC3. Nah, sudah bisa. Kemudian, tetapi kalau kembali belum bisa. Karena kita belum setting pada router 2-nya. Maka kita perlu setting pada router 2-nya di bagian statik untuk network agar bisa ke router 1 menggunakan 192.168.1.0, kemudian masknya 255.255.255.192 melewati 12.12.12.1, kemudian kita add. Belum bisa untuk ke PC2. Untuk ke PC2 networknya kita ganti menjadi 64. Baru bisa untuk ke PC2. Kemudian kita add juga. Oke, sekarang kita coba lagi untuk mengirim paket dari PC1 ke PC3. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk PC1 dan PC2 sudah bisa terhubung ke PC3, begitupun juga sebaliknya, tetapi belum bisa untuk terhubung ke server 1 maupun server 2. Untuk itu kita setting pada router 1 di bagian statik menggunakan network yaitu 33.33.33.0, kemudian masknya menggunakan /24 yaitu 255.255.255.0, kemudian melewati 13.13.13.3, kemudian kita add. Kemudian kita tambahkan sekalian untuk ke server 2 yaitu menggunakan 43.43.43. Jadi yang kita ubah itu networknya. Kemudian mask dan next hop-nya sama karena tetap di router 3, kemudian kita add.
Kemudian kita coba mengirimkan paket dari PC1 ke server 1. Sudah berhasil, tetapi kalau untuk kembali ke PC1 tidak bisa karena router 3 belum kita ajari untuk melewati router satunya. Jadi router 3 kita setting dahulu di static. Nah, untuk network ke PC1 menggunakan 192.168.1.0, kemudian masnya menggunakan /26 yaitu 255.255.192, kemudian melewati 13.13.13.1, kemudian kita add. Kemudian sekalian kita menambahkan untuk yang PC2 yang 0 pada network kita ubah menjadi .64, kemudian kita add. Sekarang kita coba mengirim paket dari PC2 ke server 1. Nah, paketnya sudah bisa kembali, maka itu sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk mengirim paket dari PC3 ke server 1. Nah, belum bisa karena kita harus mengajari router 2 untuk bisa ke router 3 atau ke server 1 melewati router 3. Maka kita klik router 2 lalu pilih static, dan untuk network agar bisa ke server 1 menggunakan 33.33.33.0, kemudian masnya menggunakan /24, kemudian melewati 23.23.23.3 dan kita add. Kemudian sekalian kita untuk ke server 2 tinggal kita ubah bagian networknya menjadi 43.43.43.0, kemudian lewatnya sama, kemudian kita add. Kemudian kita mencoba kirim paket dari PC3 ke server 1. Nah, untuk kembalinya belum bisa karena kita belum setting pada router 3 untuk bisa kembali ke PC3 melewati router 2. Maka kita setting router 3-nya di bagian routing static. Kemudian kita isikan network untuk bisa ke PC3 menggunakan 192.168.1.128. Kemudian masnya yaitu 255.255.255.128, kemudian melewati 23.23.23.2, kemudian kita add. Kemudian kita akan mencoba mengirim paket lagi dari PC3 ke server 1. Nah, paketnya sudah bisa terkirim dan juga bisa kembali. Maka ini sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk mengirim paket dari server 1 ke PC1. Simulation.
Oke, dia berhasil untuk kembali. Kemudian kita coba juga dari server 2 ke PC 3. Nah, paket berhasil terkirim dan juga bisa kembali lagi. Maka ini semua bisa terhubung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.